walaupun ya ini kita berbicara apa konsep ya, dengan konsep. Penari yang banyak, dengan event sebesar begini, waktu 1 bulan tuh sebenarnya itu mepet. Tapi cumanya dengan tingkat koordinasi, semangat dari teman-teman koreo, asisten koreo, sehingga 1 bulan itu mereka lalui dengan ya puji Tuhan lah, sampai opening itu selesai semua orang puas. Kakak, kamu tahu tidak? Kakak Reko ini mempunyai peranan penting dalam hajatan akbar PON 2020. Riko Febrianto Walubun yang lahir di Sorong 27 Oktober 1986. Sudah mulai menekuni dunia tari semenjak di bangku SMP kala itu. Beberapa prestasi diboyong Kakak Riko mulai dari tahun 2010 sampai tahun 2019. Seperti apa sosok seorang Riko Febrianto Walubun? Ini dia bincang-bincang kami dalam Afeksi Podcast. Oke kakak, sip. Jadi kali ini saya bersama kakak Riko, anak dance. Kakak ini salah satu orang yang punya peran penting di PON 2020. Saya penasaran, kakak ini punya sosok seperti apa? Kenapa bisa terlibat di PON 2020? Tapi saya mau tanya dulu, kakak sejak kapan terjun di dunia dance? Kalau kita berbicara dalam dunia tari, dulu waktu SD, tapi waktu SD itu saya banyak terlibat di tari Yosin Pancar, karena dulu tuh banyak sekali lomba-lomba Yosin Pancar antar tingkat SD. Tapi ketika mengacu kepada dance sejak SMP. Kenapa sampai bisa lari ke dance? Karena teman-teman di kompleks gitu banyak yang dance gitu? Tidak, kalau sebenarnya secara basically saya tuh suka olahraga. Karena dulu waktu saat itu tuh saya banyak berkecimpung di olahraga bulu tangkis, sepak bola. Terus saat itu ya masih bugar tuh, masih kencang-kencangnya. Oh iya. Ya saya tahu sih, sekarang kan sudah umur gitu kan. Iya. Ya. Tidak apa-apa sih, saya juga bagian dari situ. Kepala berapa sih sekarang? Sebenarnya kepala 3, tapi kalau saya ngajar orang misalnya kakak kayak abis kayak umur 20-an gitu. Fresh. Tidak apa-apa, itu promosi diri. Belum nikah kan? Belum. Sudah? Oh, belum. Kakak jomblo loh. Mungkin siapalah. Jadi pada saat SMP, jadi kakak sudah mulai berkecimpung di dunia dance. Iya, SMP. Karena waktu itu setiap ada kegiatan pensi ada ya. SMP mana waktu itu kakak? SMP YPPK Santo Paulus di Panambulan. SMP terbaik gue. Promosi alumni nih ternyata. Iya. Cuma kita beda SMP sih cuma. Jadi mulai dari SMP sudah mulai dance. Itu trik-trik apa, gaya-gaya apa duluan yang pada saat kan setiap zaman kan beda-beda nih. Iya. Dulu saya masih ingat awal-awal mula aktif berkecimpung di dance tuh. Itu ada dengan Angga, dengan Vence waktu itu SMP Negeri 2. Terus Daniela Besai, Merjo SMP juga. Dari SMP Palu saya, Angga, ada Nyong juga, ada Jackson Maulete, itu sudah. Ini sudah langsung terbentuk grup itu? Belum, awal mulanya tuh setiap ada macam pensi, ada acara sekolah gitu kan, anak-anak suka putar-putar lagu. Jadi suka putar lagu. Itu lagu apa waktu itu? Dulu tuh masih Oyaba tuh. Oh iya. Gini-gini kan. Nah, jadi pada saat itu ikut nimbrung saja. Jadi kalau kita habis lomba gaung mini pas mereka sudah putar lagu joget-joget, saya pasti gabung ikut. Habis itu mulai ini Angga. Jadi dulu tuh saya masih ingat SMP jadi kita kan beda kelas. Jadi setiap jam istirahat begitu lonceng bunyi tuh sebelum keluar kelas nih. Jadi pas keluar kelas lihat kelas contoh 1E. 1E itu ada teman keluar dari kelas sudah gaya-gaya robot, nanti dari 1C keluar lagi langsung keluar sudah tupet-tupet lah. Dulu bilang masih dulu helikopter. Oh iya, helikopter.
Terus dari sapu kelas juga tiba-tiba keluar, jadi langsung baku-baku bayar di depan-depan pintu-pintu kelas masing-masing setiap kami istirahat. Nah, jadi dari saat itu akhirnya kita kenal, saya, Angga, Vence, Daniel Merjo, ada Jackson Nolete. Jadi bisa dibilang tuh bintang sekolah waktu itu ya? Ya banyak sih sebenarnya iya, saat itu dengan masing-masing bidangnya. Kan pada saat itu kan zaman-zaman dance jadi bintang sekolah, jadi sebenarnya dance itu untuk menarik siapa sebenarnya? Untuk memang kasih tunjuk talenta kah atau ada incar? Iya. Maksudnya kan kita jujuran saja toh, jujur. Maksudnya ini sebenarnya lagi incar siapa? Di saat itu kan masih panas-panasnya tuh panas-panasnya. Muda lah. Biasa kan kalau macam goyang-goyang gini kayak macam dia lihat kan, aku lihat kan, saya juga bisa. Iya. Pasti ada lah kayak gitu. Apalagi kalau ada cewek incaran tuh pada saat itu sih. Jadi ini aduh harus lihat nih apa nih. Tapi di kepala tiga sekarang juga bisa ya? Di kepala tiga juga bisa ya? Tidak. Oh tidak ya? Istirahat. Bisa lah kalau di kepala tiga kan bisa kan? Tapi pada saat kakak mulai dance itu respon orang tua bagaimana? Ya kalau menyangkut respon orang tua sih ya pada umumnya saat itu banyak tentangan karena banyak waktu tersita, kita lebih banyak di luar. Jadi proses belajar di rumah tuh akhirnya sudah mulai terbengkalai itu. Yang tadinya pulang bisa istirahat, bangun, dulu kan masih aktif bola, main bola, pulang harusnya bisa makan, mandi, belajar sedikit. Akhirnya itu terganggu karena harus bagi waktu latihan dance, segala macam. Jangankan dari rumah, dari orang tua, dari sisi keluarga juga pada saat itu banyak yang bertentangan ya. Dalam arti, aduh jangan stop sudah gini-gini nanti keluar. Pergaulan maklum orang tua tuh mau mau yang terbaik untuk anaknya lah pada saat itu. Nilai sekolah waktu itu aman-aman? Nilai sekolah. Aduh. Ya kalau dari SD itu lumayan. Ada peringkat 1, peringkat 2, 3. SMP mulai menurun. SMP kelas 1 cuma 1 kali saja masuk 5 besar. Setelah itu sampai kelas 3. Berarti itu mungkin salah satu faktor ya orang tua. Sekeluar dari 5 besar, sekeluar dari 10 besar, tapi setidaknya kan tetap nilai masih inilah. Oh iya. Berarti itu salah satu juga tolak ukur untuk orang tua lihat juga ya. Iya. Jadi perkembangannya memang sampai sejauh ini bisa lari sampai bisa orang tua mulai setuju juga. Iya. Jadi ada hal-hal yang sampai orang tua, pihak keluarga juga akhirnya mendukung. Salah satu contoh tuh, contoh kecil dulu ya seperti yang tadi saya jelaskan. Dulu mau latihan, mau ini pasti dilarang. Tapi semenjak dulu kita ada pernah 2010 kalau nggak salah 2011 waktu itu masih ada namanya IMB, Indonesia Mencari Bakat. Oh iya. Nah, saya dengan teman-teman ini kita putuskan ayo kita ikut. Nah, kita kumpul-kumpul. Bicara sharing, ini berangkat bagaimana. Waktu itu kita biaya sendiri. Terus abang-abang juga datang bantu. Kita juga sharing dengan abang-abang tuh. Itu angkatannya, minta maaf kakak, angkatannya Funky Papua? Kita dengan Funky Papua. Iya. Maksud pada saat itu kan Ajang kan ada beberapa episode. Oh iya, kita ikut IMB yang kedua. Jadi IMB pertama tuh yang Funky Papua. Oh Funky Papua. Yang kita ikut nih setelah Funky Papua. Nah, jadi waktu kita pergi audisi pertama ya kalau nggak salah itu ketemu si Chun dari Funky Papua. Dia kebetulan kita nari, dia yang juri, dia yang menilai. Itu. Minum dulu kak. Oh iya minum. Aduh, cara gue kering kak. Minta maaf, setahan lama. Ini namanya Tropical Sunrise. Ini spesial dari Horizon. Thank you, Horizon. Kita harus toast kan? Tapi saya bisa kalau toast tuh yang berat-berat jadi. Ringan dulu tuh berat. Iya, tidak apa-apa. Minta maaf Saya izin ya. Jangan marah-marah. Jadi itu zamannya setelah Funky Papua, kakak dan teman-teman itu Iya. Itu siapa ya? Kakak Riko, saya, Angga, Vence, Waga, Jadi. Itu biaya sendiri? Saya. Kita ada kita biaya sendiri. Terus ada abang-abang juga bantu. Itu kakak berangkat ke sana bawa nama komunitas kah, bawa nama Papua? Kita bawa nama, ya pastinya kita bawa nama grup. Ketika ditanya dari mana, ya pasti dari Papua, dari Kota Jayapura. Oh iya. Nah nanti
pada saat tiba Jakarta ikut audisi IMB. Terus kebetulan waktu itu kan jadi kita sempat ya mau dibilang didiskualifikasi juga tidak, tapi kan IMB itu sebenarnya bertujuan untuk mencari yang masih baru, yang dari nol, nol. Nah, saat itu berjalannya kita audisi, terus di grand final IMB yang pertama dari pihak Trans TV waktu itu komunikasi dengan Pak Cijeko, salah satu koreografer terbaik dari Papua yang ada di Jakarta, untuk tampil mengiringi salah satu kontestan finalis saat itu, si Brandon. Oh iya, Brandon. Nah, saat itu kita pakai nama Kue Lapis. Nah, di momen Kue Lapis itu sudah kita tampil live TV kan di Trans TV saat itu. Jadi pada saat tampil orang tua, keluarga pada nonton. Jadi pada saat post di medsos, akhirnya mama, keluarga yang lain pada komen di dalam, aduh saya punya anak tampil di TV gini. Ada keluarga juga, aduh sapu keponakan, aduh sapu adik, aduh ini. Akhirnya ada respon positif. Iya. Akhirnya mereka tahu bahwa dance ini membawa hal yang positif. Salah satu hobi seperti dance yang saya geluti ini akhirnya bisa menjadi, ya mau dikatakan kasar juga sebagai mata pencarian juga, ada penghasilan. Jadi kita ikut, kita berkecimpung, kita jalani, tidak hanya sekedar untuk euforia apa segala macam, tapi ada satu effort yang kita dapat juga, ada pemasukan apa segala macam. Ya untuk keseharian bisa kita gunakan. Tadi saya dengar kakak bilang ada itu namanya kue lapis. Kenapa namanya kue lapis kakak? Jadi kue lapis itu, coba lihat kue itu. Iya. So, itu tuh dari berbagai macam warna, ada coklat, ada putih itu, ada juga yang coklat, hijau, putih, merah kayak gitu kan. Jadi dari beraneka-ragaman itu, beraneka-ragaman warna itu, kue lapis itu disimbolkan Bhinneka Tunggal Ika, Pak. Oh, berarti ambil esensinya dari situ. Ya, berbeda-beda, tetap satu. Tetapi tetap satu. Ketika dimakan enak. Ketika dibawakan tani keren. Enak. Anjing dong. Yang kasih nama kue lapis siapa? Pak Cijeko. Yep. Bang, saya ini penasaran kenapa namanya kue lapis. Tapi Bang Jeko tuh memang guru. Ya, dia sosok pelatih, koreografer, guru yang baik. Kalau kakak latihan dance ini gurunya siapa sih? Bang Jeko langsung. Dulu awal mulanya kita latihan sendiri. Dulu kita namanya To Bring. Sebelum beralih nama ke Potret. Kenapa namanya To Bring? To Bring itu kan dalam arti kayak mana ya, kita membawakan tari. Waktu itu kan belum ada pemikiran apa, jadi yang kita cari paling simpel sudah. Lihat istilah-istilah ini, kayaknya To Bring keren sih. Yang kasih ide siapa? Agak-agak kayak Inggris tuh. Oh iya. Ya kita. Oh iya. Paham. Memang pada saat di usia gitu memang lagi pencarian jati diri sih. Ya jadi To Bring biar kayak Inggris bagaimana gitu. Ya. Keren lagi orang ini. Anjing. Barat bingit. Gurunya siapa waktu itu? Waktu kita sendiri tuh ada kakak satu namanya, dia tinggi sekali tapi akhirnya dia gini. Maksudnya bagaimana dari tinggi sampai begini? Tidak, dia orangnya kecil-kecil, namanya Timotius Sababu. Dia itu kita punya pimpinan, kita punya pelatih saat itu, kakak Timotius Sababu. Dia dari Kampung Enggros. Ya gokil sih. itu pertama bentuk ya, gitu. Bentuk. Yang pelatih kakak Timotius. Oke. Terus kakak pernah ikut audisi di mana saja selain IMB? Ya selama di Jakarta ikut audisi IMB, terus ada macam iklan segala macam, ya tes saja ikut. Ya maksudnya selama beberapa waktu di Jakarta tuh mengisi kekosongan. Tes iklan seperti gitu ya, cari-cari ya walaupun tidak tembus segala macam, tapi kan itu bagian dari proses juga, ada pengalaman yang kita dapat. Seleksi iklan tuh tahapannya begini, kita berhadapan dengan penari-penari hebat di Jakarta, mekanismenya seperti begini, cara seleksinya begini, jadi akhirnya kita paham proses-proses, banyak proses yang kita lewati. Selama di Jakarta dibimbing sama siapa? Di Jakarta pure kita sama Pak Cijeko. Sama Bang Jeko ya? Iya. IKJ ikut kakak Jeko. IKJ ikut kakak Jeko. Iya. Keren. Waduh. Jangan. Saya tidak terlalu jago di bagian situ sih. Iya. Selain itu kakak terinspirasi dari siapa lagi?
Maksudnya kan gerakan-gerakan ini kan banyak. Kakak terinspirasi dari siapa saja nih? Penari-penari hebat siapa saja? Kalau untuk dari luar? Iya. Dari maksudnya luar di barat. Iya, barat. Ya, kalau barat pada saat itu kita kiblatnya pasti Michael Jackson. Tidak banyak sih karena pada saat itu saya juga baru turun juga berkecimpung di dunia tari toh. Iya. Karena kan sebelumnya kan saya lebih banyak aktif di sepak bola, bulu tangkis seperti itu. Jadi pada saat berkecimpung turun langsung di dunia tari, ya pasti pada saat dulu kan internet itu kan kurang ini ya. Jadi paling cuma lihat-lihat ini saja, oh Michael Jackson, oh Jeko, kayak begitu. Tapi waktu selama kita latihan berproses dulu dari tubring ganti nama potret, ada kakak Timo yang biasa latih, kadang-kadang juga kita sesama penari gabung-gabung tuh, ini koreonya gini, baku tambah akhirnya jadi satu komponen tari yang utuh. Tapi berjalannya waktu kita ikut lomba, ada dulu salah satu abang namanya Abang Wempit, Aps Apit Titit, itu satu panggilan tuh dia. Maksudnya bagaimana Abang Wempit? Aps Apit Titit. Biasanya panggil Aps. Abang tuh, abang. Tapi biasanya tuh panggil Aps. Abang. Kenapa dipanggil Aps? Ya nama-nama gaul-gaul saja. Oh, nama-nama gaul gitu sama Abang. Aduh kayak ini Aps. Simple tuh. Aps. Apa? Dari Wempit Aps. Aps ya. Jadi dulu pada saat itu kita lomba-lomba dance tuh, Pace ini kalau satu kali muncul tuh dia pakai itu apa? Topi-topi kupluk ya, ala-ala Glenn Fredly gitu. Oh, turun iya, sampai iya. kayak mau tutup mata gini tuh. Jadi lagu, jadi pada saat kalau kita selesai lomba dance tuh ada break, juri kumpul nilai kan, hitung-hitung nilai. Jadi ada break itu putar-putar lagu, cyper gitu kan, mereka betel-betel. Sosok Abang Wempit ini biasa masuk dia sudah windmill lah, b-boy kiri kanan, wih gila. Abang Wempit tuh kalau dia windmill dalam keadaan keringat nih, kita duduk gini aja. Windmill itu kayak bagaimana? Windmill tuh dia putar badan di bawah tuh. Nah itu Pitos jagonya tuh, Pitos. Si Paul Karbaba. Kalau saya tidak bisa, turun langsung tulang encok. Oh iya, ini sih aku faktor umur juga sih. Oh, iya. dulu juga tidak bisa. Nah jadi Abang Wempit ini kalau windmill kita duduk dalam keadaan keringat, kayak kipas angin. Dia punya putaran kaki itu pada saat putar di bawah tuh semakin kencang kan angin tuh. Iya abang Wempit keren. Nah, jadi setelah dia selesai cyper, betel gitu, kadang keluar, kan kita biasa minta masukan. Aduh abang, ajar kita lagi b-boy kah? Dulu kan waktu saat itu tuh kayak tupet lah. Iya. Abang ajar tuh tupet dulu. Ajar freeze kah? Dulu kita belum tahu nama. Locking, papin. Jadi cuma suka tunjuk aja. Gayanya kayak begini, ajar kayak begini. Abang tupet kah, helikopter kah? Abang ini naik ini bagaimana? Ini bagaimana? Turun bagaimana? Waktu itu aja. Ya, dulu kalau tuh cari itu paling susah. Bang Wempit nih. Abang Wempit. Kita dulu kan tinggal. Kalah ketua dewan ya ternyata ya. Kalah lagi Pak. Bang Wempit ternyata sibuk juga ya. Sibuk, jam terbang tinggi. Kita kan tinggal semua mayoritas di AB. Waena, Kota Raja, AB. Beliau ini tinggal 25 atas. Baru saat pantas, di atas terus tidak bisa ke bawah lah. Iya, susah. Kita naik terus, mendaki terus. Iya. Kita sudah sampai atas, dia turun. Bisa. Jadi harus daki turun lagi. Kurang ajar bilang gini, anak-anak kurang ajar. Jadi dulu kan kita kendaraan belum ada, motor. Jadi mau tidak mau naik taksi. Saat itu juga anak-anak ya dalam arti ya ini kan di luar jam-jam ini tuh. Jadi setiap keluar kan orang tua ini, jadi tidak dikasih ongkos. Jadi mau tidak mau Pak. Itu izinnya bagaimana? Leften Pak. Oh leften. Iya, leften. Blakos. Tapi sebelum itu izin ke orang tua tuh bagaimana? Izinnya apa? Izin kerja tugas? Karena dulu saya masih aktif main bola. Jadi sore-sore tuh Asapi main bola dulu ya. Sepatu bola masuk di tas, hilang waena latihan. Sampai dulu kalau saya pergi latihan bola tuh, teman-teman bola tanya, satu gerakan bisa dilakukan. Akhirnya langsung sepak bola itu langsung semua bukan vakum tidak, tapi nanti kalau kosong itu main bola kah baru main bola. Tapi semenjak saat itu langsung saya full ikut dance, ikut tari. Berarti bola salah satu tujuan utama untuk pergi juga ya? Oh untuk iya. Dance. Peluangnya, alasannya ya? Ini laki-laki anak tunggal Pak. Salah kasih keluar alasan berarti. Ini ya. Selain Bang Wempit siapa lagi? Kalau saya sih saya sih sebenarnya jujur sampai dalam tahap ini
dalam tahap ini ya, dalam satu proses jenjang karir tari segala macam. Satu bersyukur karena saat bukan ketemu orang banyak, orang yang mengerti tari banyak. Tapi yang paling banyak dalam saya punya sepanjang karir, entah dari masukan, bimbingan apa segala macam, itu ada 3 sosok. Pertama Abang Bento, Abang Wempit, sama Pace Jeko. Ketiga orang ini ya bagi saya banyak punya andil sampai karir saya di titik saat ini. Bang Bento tuh siapa sih? Abang Bento nih ya beliau dari ketiganya ini yang sampai sekarang masih aktif terjun dalam dunia tari kontemporer itu Pace Jeko. Karena saya pernah dengar juga nama Bang Bento di dunia hip hop. Maksudnya sebesar apa peranannya beliau gitu? Pace itu legend, Bang. Untuk dance. Pada masanya ada oportunis sekali ya beliau ya. Tapi menilik kembali ke belakang, Pace Bento tuh salah satu sosok yang punya andil. Sebenarnya kenal dekat. Ya, kenal dekat. Beliau bisa kontak untuk kita undang podcast. Saya telepon kah? Oh, nanti aja. Tidak usah cepat-cepat lah. Tidak, saya telepon juga dia tidak angkat. Dia pasti sibuk. Oh, sama kayak Bang Wempit. Jam terbang tinggi. Iya, 11 itu. 11. Makanya saya juga mau mengarah ke situ sekarang. Oh iya. Ini mau terbang apa sebenarnya ya? terbang aja tembak, saya patah sebelah patah langsung ini, Pak. Minta maaf orang tua. Tapi Abang Bento punya andil besar terhadap perkembangan tari sebenarnya pada saat itu. Karena beliau ini pelatih untuk Abang Wempit dan Pace Jeko pada saat itu. Dan pada saat mereka itu Abang Bento ini dia punya mereka punya garis grup ke bawah tuh banyak. The Beds, ada banyak pada saat itu tuh. Zaman-zaman mereka nari tahun 80-an ya kalau nggak salah. Nah, itu. Jadi Abang kiblatnya tuh ada di mereka. Dari Abang Bento turun ke Wempit, Pace Jeko, seperti gitu. Dari Abang Bento tuh banyak saya dapat. Berarti yang paling tertua Abang Bento? Ya, Abang Bento. Turunnya? Abang Wempit, Pace Jeko. Ya. Yes. Luar biasa ya. Sangat luar biasa. Ketuaannya mereka ya. Berarti bisa dikatakan legend juga ya? Itu legend. Ya bagi saya mereka salah satu tokoh-tokoh seniman ya, apalagi dalam dunia bidang dance, tari kreasi, tradisional, ya legend. Apalagi Abang Bento dengan dia punya wawasan, terus ya bagi saya tuh dia salah satu orang yang bisa mendidik. Terkadang kalau saya sharing, beliau kan sudah tidak aktif terjun, tapi setidaknya yang saya tahu dari beliau tuh, walaupun beliau sudah tidak turun aktif apa segala macam, tapi dia selalu lihat, dia selalu ikut perkembangan. Jadi ada apa-apa kita sharing, aduh ini gimana. Jadi banyak wawasan, pemikiran yang saya dapat dari beliau. Tapi kalau untuk saya punya secara tidak langsung, untuk saya punya tari dari dulu dance sampai sekarang saya berkecimpung di senam kreasi daerah, poco-poco. Itu banyak dapat dari Abang Wempit. Bagaimanapun juga sampai titik saat ini beliau banyak berarti ajaran sekali menyangkut ketiga guru ini punya peran masing-masing ya? Iya. Masing-masing banget. Kalau di Abang Jeko sendiri bagaimana? Ya, kalau Abang Jeko tahun 2010-an kan kita berangkat tuh, kita baru belajar sebenarnya saat itu. Dari dulu kita masih hemer-hemer, masih terap-terap, terus muncullah Abang Wempit yang melatih kita, mendidik dalam arti mengajarkan kita hip hop, ada popping, ada locking, ada b-boy. Tapi pada saat itu mau bilang lincah-lincah sekali, baru mau mengarah sebenarnya, kita masih proses latihan pada saat itu. Tapi setidaknya untuk keperluan KIMB saat itu ya sudah punya persiapan tuh menyangkut materi, latihan dari opening sampai closing. Terus pada saat berangkat ke Jakarta ya berjumpalah dengan sosok Pace Jeko ini. Karena ya tadi itu ketiganya ini punya garis yang ya satu garis lah. Jadi dari Abang Bento ke Pace Wempit, jadi ketika kita berangkat ke Jakarta bertemulah dengan Pace Jeko. Nah sampai di Pace Jeko ini banyak pelajaran yang kita dapat. Saya juga banyak dapat gambaran mengenai cara menyusun satu koreografi yang bagus dalam tari, entah itu saya buat materi hip hop atau tari tradisional. Karena ya dengan kemampuan beliau punya jam terbang kan tinggi. Ya, selain salah satu putra Papua ya yang koreo terbaik saat ini, beliau punya jam terbang banyak ke Asia, ke Eropa, Amerika. Nah, jadi beliau banyak mengajarkan, Riko ini kita susun koreo harus kayak gini.
bagaimana cara kita buat opening sehingga ketika melakukan opening itu orang, wih keren gitu. Terus bagaimana cara membuat elemen surprise, bagaimana cara perpindahan blocking, bagaimana cara mengarah setiap perpindahan dari koreo 1 ke koreo 2 dan yang seterusnya sampai ke tahapan bagaimana kita tutup closing itu dengan baik. Sehingga pada saat kita tutup suatu tarian, orang tuh kayak macam aduh keren bor, sudah selesai lagi. Nah, kenapa kita harus lakukan gitu? Supaya apa? Ketika pada saat kita tampil berikutnya, orang ketika mendengarkan, ih grup ini tampil lagi, oh nonton yuk. Nah, berarti itu ada trik-trik bagaimana memancing euforia dari penonton juga ya? Oh, iya. Nah itu banyak saya dapat juga. Ya selain satu sisi dari Abang Wempit. Nah ketika berangkat sampai di Jakarta, Pak Jeko banyak mengajarkan soal itu juga. Jadi banyak saya dapat dari sosok Bento, pindah ke Wempit, pindah ke Pak Jeko, dan akhirnya saya kembali lagi ke Jayapura dan berhadapan dengan si Abang Wempit dan si Abang Bento. Abang Wempit sama si Abang Bento. Yaps. Kita bicara rekam jejak dance dari 10 tahun terakhir sampai saat ini, kakak lihat bagaimana perjalanan dance khusus di Jayapura? Jayapura, ya kita bicara dalam khusus Jayapura. Karena saya lihat akhir-akhir ini perkembangan dance sudah mulai menurun berapa tahun terakhir. Silakan. Nanti marah lagi. Maaf, kita dapat sponsor cuma ini. Nah ini, kalau rokok belum, kita butuh sponsor rokok loh. Ayo loh masuk. Salo Biga atau ya, jadi kalau kita lihat perkembangan 10 tahun lalu sampai ke bawah-bawahnya sampai ke sekarang, ya jelas ada perbedaan. Saya tidak mau mengatakan, sebenarnya tidak mau mengatakan, tapi pada faktanya sekarang keadaan kita seperti ya saat ini. Saya rasa penari-penari generasi sekarang pasti paham dan sadar dengan situasi yang sekarang dong ada alami, dalam arti ini pada saat yang zaman Abang Wempit dulu. Abang Wempit dulu masih menari, ada The Bats, ada banyaklah grup-grup tari saat itu. Contoh saja pada saat ini saya dengar cerita. Saya memang waktu menari saya tidak dapat di zamannya mereka. Tapi dari ya kan kita sama-sama akhirnya sama-sama jadi satu grup. Ya, satu wadah. Sharing satu wadah. Jadi banyak cerita dari Abang Wempit, kadang nanti ketemu abang-abang yang lain juga mereka cerita dan hasil ya kalau kita cuma dengar dari 1-2 orang kan bisa ya antara benar dan tidak, tapi ini dengar dari 1, 2, 3 orang dan yang lainnya ini. Jadi kan dari jawaban yang sama kan akhirnya kita ketahui bahwa pada saat mereka saja pada saat dulu mereka aktif tari, contoh nih hari ini mereka keluar mereka lomba baru keluar dulu, biasanya dulu waktu tahun-tahun dulu tuh kita lomba tuh banyak tempat. Dulu Gor Cendrawasih di Jayapura, terus ada aula apa tuh Nomberi di Besi sana kah? Iya. Ada banyak, ada di perhubungan, ada di pelabuhan, Sentani itu banyak. Nah jadi ketika mereka selesai lomba dance, begitu keluar gedung langsung sudah ada baliho baru, pamflet baru. Minggu depan langsung lomba loh. Nah jadi saat dulu tuh rame karena event banyak. Kesini ke generasi saya banyak juga, lumayan banyak. Karena kita bisa hitung saja dengan jumlah peserta. Jumlah peserta kan menunjukkan bahwa event itu rame. Partisipasi minat dari kaula muda saat itu lagi tinggi-tingginya. Contoh kecil kita lomba pada saat generasi 1 kita lomba dari sore bisa selesai subuh Pak. Sampai kasar-kasarnya tuh dulu waktu kita masih ulangan-ulangan. Pada saat harus kasih tinggal. Bukan kasih tinggal Pak, kita pergi lomba ini dalam tas tuh isi pakaian sekolah Om. Oh iya. Jadi pergi lomba tuh dari sore, tampilnya tuh jam 10 malam, kadang jam 1. Sudah akhirnya belum lagi tunggu hasil masuk final atau tidak. Jadi tunggu hasil final kan tunggu semua grup pentas selesai dulu. Ya itu pasti selesai jam 3, jam 4. Jadi sudah dengar hasil, oh masuk final. Sudah jam 4, jam 5 itu langsung turun ke toilet gedung, cuci muka kan bisa mandi ya syukur sudah. Sarung pakaian sekolah, naik taksi langsung sekolah. Jadi dulu tuh rame. Zaman saya waktu lomba kita masih bisa dalam grup ya, grup dance tuh bisa 30, 40, 50 peserta. Band saat itu saja tuh bisa sampai 80-an ke atas. Cheerleader saja bisa 30, bisa 40 kadang. Apalagi waktu itu ada kategori solo dance. Solo dance itu pasti banyak. Makanya kenapa tadi saya bilang lombanya dari sore atau dari siang bisa sampai subuh. Karena partisipasi peserta baik dance, solo, band, cheerleader saat itu masih ramai. Nah kita menilik sekarang ke yang generasi sekarang. Dance bisa dapat 10 peserta saja tuh sudah bersyukur. Terakhir event waktu saya juri itu cuma 5-6 peserta.
sebelumnya 7, 8. Jadi sudah menurun. Cheerleader saja kita lihat sekarang lomba, mana ada lomba cheerleader? Iya. Cheerleader sama Kita lihat untuk acara basket saja sudah mulai sudah mulai hilang. Iya, kan? mulai hilang gitu. Padahal kan basket dikenal dengan cheerleaders. Kalau saya sih sampai di titik saat ini, band kalaupun di lomba kan setidaknya masih ada peserta. Ya belasan, 20-an itu masih ada. Yang sekarang di Kota Jayapura saya lihat yang masih ini ya, apa dalam arti grafiknya masih bagus. Itu dari genre rap. Mereka masih dalam arti masih stabil lah. Iya. Karena eventnya bagus, penikmatnya banyak. Ini apa yang membuat sampai kenapa dunia seni tari? Karena saya lihat beberapa sanggar juga sudah mulai redup juga gitu. Apa karena tidak ada event-event besar lagi yang diselenggarakan atau seperti apa? Ya kalau kita berbicara event ya mudah-mudahan saya tidak salah ya, tapi kalau saya salah mohon maaf. Tapi cuma saya mau sampaikan bahwa kita lihat saja tahun kemarin contoh, kita berbicara event cuma hitungan jari. Iya. Dalam arti event sudah tidak ada. Ini adik-adik latihan jenjangnya kemana, gitu kan? Tapi tidak apa-apa. Itu saya anggap kalau teman-teman latihan itu kan bagian dari proses terus, biar mereka bisa berkembang. Ya tetap mereka punya talenta bisa disalurkan karena ada wadah sanggar grup tari yang grup dance yang bisa mengakomodir itu. Tapi cumanya event minim itu. Dulu zaman saya menari kita selalu berbicara harus ada wadah, harus ada ruang yang bisa menampung ini semua supaya anak-anak ini bisa mereka latihan di grup segala macam, ada tujuannya, ada sasarannya begitu, harus ada wadah. Tapi semakin kesini saya kembali lagi berpikir, percuma kita berteriak kita minta wadah, percuma kita berteriak kita minta ruang, tapi kita harus sadar SDM kita saat ini memadai atau tidak. SDM itu dalam arti penikmat. Iya. Pegiatnya, penarinya itu SDM itu dalam arti sudah memadai kah belum? Jangan wadahnya sudah ada, penarinya nggak ada, SDM-nya nggak ada. Itu paling penting. Kenapa teman-teman ini harus tetap berproses berlatih di grup supaya ketika wadah itu ada, SDM-nya kita mencukupi dengan kualitas penari yang mumpuni gitu. Kita harapnya ke situ sebenarnya. Kita punya anak-anak muda di Kota Jayapura, di Papua khususnya, kita punya talenta sangat besar. Ibarat katanya tuh dari lahiriah ini kita punya jiwa, kita punya talenta tarian, bola kaki segala macam itu sudah ada. Tinggal diolah aja ibaratnya begitu. Tinggal harus menarinya kayak gini, harus gini. Oh ini harus begini, harus begini. Apalagi kalau kita bilang kita tolak ukurnya ke Papua dikenal dengan begitu banyak seni tari. Ya. Dari setiap daerah. Itu dia. Dan ketika kalau mau diangkat keluar, kalau macam tiba-tiba semua itu redup, orang tidak tahu lagi perkembangan tari atau jenis tari dari macam kita bicara lemonipo seperti apa. Betul. Karena saya ini sebenarnya lebih banyak, dulu awal mulanya tuh kan saya lebih berkecimpung di dalam dunia modern dance, dalam dunia hip hop. Dulu kita sangat susah sekali, sangat susah dalam arti, ya tidak bisa dipungkiri saat dulu awal-awal saya menari, saya ingin sekali merasakan saya ingin menari di Jakarta. Tapi saya kembali berpikir apakah saya tujuan menari ingin sampai di Jakarta saja. Iya. Saya tidak mau menari keluar, contoh ke Amerika ke Eropa kiblatnya ya. Kiblatnya gitu. Tapi ya kembali lagi, bagaimana caranya saya punya talenta, saya bisa salurkan, saya bisa gunakan untuk yang baik, yang positif, sehingga ya yang kita lihat sekarang ini kaula muda banyak terjerumus ke hal-hal yang negatif itu bisa sedikit-sedikit terpangkas ya. Bisa diakomodir ke hal-hal yang positif. Ya salah satunya lewat genre tari ini. Iya. Seni tari. Karena pada saat saya geluti modern dance itu saya rasa bahwa kita susah untuk bisa ada sampai di mama kota lah ibarat katanya. Jadi mau atau mau kita harus main keluar dari kita zona nyaman. Yang tadinya kita aktif tidak bisa dipungkiri pada saat dulu saya menari dance, setidaknya ada tari-tarian tradisi yang harus masuk. Jadi ada gabungan antara modern dance dan tradisi. Tapi untuk bisa kita sampai ke sana, kita harus bisa keluar dari zona nyaman. Kita mulai gandrungi lagi tari-tari tradisional, tari kreasi, ada banyak contoh, ada poco-poco. Dan hasilnya dari situ mulailah kita dapat jam terbang, dapat kepercayaan dari dinas-dinas, segala macam, dari bank juga untuk mewakili mereka untuk keluar. Sehingga pada saat itu akhirnya impian kita ke mama kota atau ya cicipi ibu kota lah, bisa tersampai. Kalau untuk di PON waktu itu bagaimana ceritanya sampai kakak bisa terlibat di PON? Ya itu banyak
Siap. Kita dapat menu spesial dari Horizon. Oke, terima kasih Horizon. Wah, saya langsung lapar. Kan bisa dulu kah? Ini namanya apa nih Mas? Ini tuna tarkal makarel. Apa? Tuna tarkal makarel. Oke, terima kasih. Namanya sebagus tuh, makan dulu apa? Tuna tarkal makarel. Tarkal makarel. Jadi ini menu spesial dari Horizon. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kali ini kita dapat sponsor luar biasa ya. Oh, silakan mau dicicipi dulu. Sabar Om. Sabar Om. Nah, kalau saya makan biasa tuh kebiasaan makan tuh mengantuk nanti mencari sendiri Pak. Oh iya. Siap. Berarti saya taruh di depan dulu ya. Oh iya. Ini masalah bicara pada makanan nih nanti. Sama cicipi tidak apa-apa? Tidak apa. Ada minuman Sob? Cubit-cubit. Pakai tolak-tolak. Oh, iya. Kalau keton bilang tuh pakai tolak-tolak. Cuma ya minumannya ini. Nanti pembahasan deh lari-lari geser sedikit. Itu beda. Kita tolak-tolak mungkin kan sudah mau menuju 2024 toh. Jadi kita bisa bertolak ke sana. Halo, apa kabar? Kapan kita podcast? Aman nih? Semoga lancar. Jadi ceritanya bagaimana sampai kakak bisa berada di PON 2020? PON 2020. Ya, cuma karena COVID kan, jadi tertunda jadi 2021. Salah satu event terakbar Indonesia pertama Ya, kali benar di sekali. Papua. Ya pada saat itu kebetulan ada abang saya, namanya Abang Umar Weliubung. Saya bisa panggil Momo, Abang Momo. Oh iya. Nah, abang ini kebetulan terlibat pada kepanitiaan PON kemarin. Ya jadi karena mungkin beliau tahu saya latar belakang seniman, tari. Nah, PON kan kita akan berhadapan dengan opening closing. Nah, jadi beliau sempat komunikasi via telepon. Beliau panggil, kita ketemu, jumpa. Nah, beliau minta kasih masuk CV kan saat itu. Ada beberapa teman juga masuk. Nah, jadi awal mulanya dari situ. Abang panggil, ini Rik, kita mau gini-gini. Oh ya bang, siap. Nanti masuk gabungnya. Oh ya siap, baik siap. Kapanpun dibutuhkan ya pada saatnya kami Ini siap. langsung dikasih tahu kalau nanti akan terlibat di PON. Ya, karena ya perjumpaan itu juga mengulas untuk PON. Bagaimana kita besok PON-nya harus bagaimana, openingnya harus buat bagaimana. Pada saat awal, maksudnya gini, ini kan ajang besar sekali nih, yang diselenggarakan di Jayapura, Papua. Ya. ya. Itu perasaannya bagaimana pada saat kakak dengar kakak yang dikasih apa ya bahasanya untuk mengeksekusi? Terlibat. Ya. Ya. Ya, itu lagi kembali yang tadi saya bilang bahwa ini salah satu event terakbar, event olahraga terbesar di Indonesia. Pertama kali diselenggarakan di Papua. Siapa sih yang tidak mau terlibat? Jadi pada saat waktu itu abang telepon, tawaran itu datang, ya saya oke. Senang. Siap. Ya pada dasarnya senang. Oh ini terlibat langsung ini Pak. Acara Tapi sabar. Ini kan kalau kita bicara masalah penari di Papua ini kan banyak penari, Ya. banyak penari, banyak sanggar. Kenapa dipilih kakak? Sedangkan kalau kita bicara masalah senior, tadi kakak bilang kakak punya senior ada 3 orang. Ya. Ada Bang Jeko yang sekarang domisili Jakarta, Ya. ada Bang Bento juga, Bang Wempit, gitu. Kenapa dipilihnya kakak Riko? Ini pertanyaan berat. Nah, kalau saya sih pada dasarnya karena waktu itu saya yang dihubungi langsung sama si abang ini, Abang Umar. Waktu itu juga sudah sempat komunikasi dengan Abang Bento, Abang Wempit juga sudah sempat. Oh sempat bicara. Sudah kasih izin juga, kasih tanya untuk lampu hijaunya bagaimana, hijau kah kuning kah? Iya, kadang-kadang dia lari-lari ke merah juga, desa kuning tuh. Iya. Akhirnya ada hijau. Cicipi dulu. Minum saya. Tidak apa-apa. Nah, sebentar, memang pertanyaannya memang agak sedikit tegang juga jadi. Tidak. Ya pada dasarnya kita sempat koordinasi. Abang Wempit sampai waktu itu sudah sempat juga menjelaskan gambaran-gambarannya ya, walaupun kita tahu bahwa nanti ada head coach-nya nanti yang akan mengatur rangkaian dari materi opening PON itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Jadi waktu itu tugasnya saya sih pada dasarnya untuk opening itu saya sebagai asisten produksi.
Asisten. Jadi asisten production. Jadi tugas saya sebenarnya di awal-awal sekali tuh kita seleksi penari dulu. Jadi kita harus turun ke sanggar-sanggar yang ada di kota Jayapura. Ya walaupun mungkin waktu itu ada beberapa sanggar yang tidak terlibat di opening, tapi setidaknya itu mereka tidak terlibat karena apa? Ada kesibukan kah? Sebenarnya tidak juga, karena waktu itu saya yakin dan saya percaya bahwa semua sanggar yang ada di kota Jayapura ini punya mumpuni lah, punya kapasitas, kualitas yang baik. Kita juga harus menilai kepada kuota penari pada saat itu. Jadi kita seleksi di beberapa sanggar, kurang lebih hampir banyak lah di kota Jayapura, hampir semua sanggar dari AB, Waena, Kota Raja, daerah Jayapura, belum lagi ke Sentani. Sentani ada beberapa sanggar, tapi mayoritas paling banyak itu dari anak sekolahan. Kalau dari Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura sendiri mayoritas, bukan mayoritas, semua dari komponen sanggar. Dan itu kita turun sendiri, kita lihat mereka ada perform, nari, kita kayak gini. Akhirnya kita minta dengan kuota yang diminta tuh. Yeah. Kuota diminta waktu berapa? 1.000, kurang lebih 1.000 penari. 1.000 penari? Ya. Dan itu diambil semua dari dalam kota Jayapura? Terbagi, ada beberapa dari kota Jayapura, ada dari kabupaten Jayapura. Kabupaten mana ya? Kabupaten Jayapura. Oh, masih dari satu daratan ini ya? Yaps. Tidak diambil dari luar waktu itu? Tidak. Yang mudah diakses saja sebenarnya. 1.000 penari, bagaimana membuat konsep semega itu? Jadi waktu itu ada head coachnya, kurang lebih koreografer tuh ada tiga, terus dengan asisten koreografer ada belasan lah. Itu ada kita punya kakak-kakak, teman-teman, adik-adik dari kota Jayapura. Terus ada juga kita punya kita punya talenta Papua ya, anak-anak Papua yang dari Jakarta yang datang ke sini untuk membantu, untuk mensukseskan opening pon itu sendiri. Bang Jeko juga ada turut membantu, maksudnya memberikan ide, saran atau seperti apa begitu? Oh tidak, pada saat itu juga. Jadi hanya dua senior aja di Jayapura yang membantu ya? Kalau dua senior itu maksudnya Pak Ben dengan Abang Bento? Iya. Oh tidak juga. Tidak juga. Karena ya Abang Bento juga pasti dengan aktivitasnya. Pada saat itu Abang Wempit juga kalau tidak salah ada aktivitas kah? Dia mengisi di wilayah Merauke kalau tidak salah. Oh. Dia iringi untuk kan ada hiburan-hiburan kan yang disiapkan di setiap beberapa venue tuh. Bang Wempit bertanggung jawab di Merauke. Yang pada saat pon itu koreografinya tuh dibuat baru lagi atau yang sudah pernah dibuat? Oh itu baru, semuanya baru. Itu konsepnya seperti apa? Coba kakak ceritakan. Kalau saya sih kurang lebih ya kembali lagi kepada 5 wilayah adat Papua. Ada wilayah adat Tabi, ada Sereri, ada Animha, ada Lapago, ada Mapago. Terus di luar daripada itu ya sesuai ini pun torang bisa, ada materi torang bisa, ada menyangkut macam pokoknya ada banyak deh. Berarti konsepnya tuh konsep apa? Kontemporer ya kalau tidak salah. Iya. Lebih ada satu segmen yang lebih mengarah ke situ juga. Tapi berarti ada itu gabungan antara tradisional dan modern jadi satu situ. Ya. Di kontemporer kan? Iya. Dengan menggabungkan dengan ada hip hopnya juga. Oh, ada hip hopnya juga? Ada nuansa. Ya, hip hopnya itu kurang lebih yang hip hopnya itu tuh di segmen Torang Bisa. Yaps. Itu durasi latihan tuh 1 bulan. 1 bulan? Ya, 1 bulan. Untuk opening berapa menit waktu itu? Opening itu kurang lebih berapa ya? 11 menit. Belasan menit. Tidak terlalu lama juga. Padat sih sebenarnya. Jadi dikemas sepadat mungkin waktu itu. Saya tuh sebenarnya mana ya? Saking bagus, wah, asik menonton tuh terkesima dengan tarian yang dibawakan. Jadi kayak kita merasa tuh lama sebenarnya. Karena setiap perpindahan dari awal perpindahan segmen apa segala macam tuh, wah, pokoknya excelentnya. Biar euforianya dapat. Itu melatih 1000 banyak peserta itu kakak berdiri di bagian paling atas kali kah atau bagaimana maksudnya? Oh tidak. Kembali lagi kepada yang tadi saya sempat bicarakan bahwa pada saat opening pon itu saya asisten produksi. Jadi saya tidak terlibat langsung dalam proses latihan karena tugas saya sendiri ada.
Nah, untuk melatih para penari yang kurang lebih hampir 1.000 penari itu ada. Ada terdiri dari 3 koreografer sama beberapa asisten koreo yang tadi Berarti kakak hanya bikin konsep? Tidak, konsepnya tuh kembali kepada para koreografer tersebut. Oh begitu. Mereka membuat koreografer, nanti pada saat turun bertatapan langsung dengan penari, ada asisten, para koreografer juga yang turun melatih. Latihan selama 1 bulan? Kurang lebih 1 bulan. Ada kendala kah tidak kakak waktu itu? Kalau kita bicara kendala sih, ya dengan kendala pasti ada. Kendala pasti ada, dan saya rasa itu itu bagian dari para semua koreo, asisten pasti merasakan kendala tuh ada. Kalau saya sendiri saya lihat, karena saya sering ya selalu ada di tempat latihan toh. Kalau bilang kendala, kita dengan waktu latihan 1 bulan untuk opening, ya yang itu dia salah satu event terbesar Indonesia nih, pertama kali di Papua. Kita harus berpikir untuk tarian opening ini harus wah gitu, pertama kali loh. Iya. Supaya orang yang datang apa segala macam terkesima. Oh, budaya Papua seperti begini. Oh, ternyata ada tarian ciri khas dari begini. Nah, itu harus ditonjolkan dengan waktu 1 bulan. Walaupun ya ini kita berbicara konsep ya, dengan penari yang banyak, dengan event sebesar begini, waktu 1 bulan tuh sebenarnya itu mepet. Tapi cumanya dengan tingkat koordinasi, semangat dari teman-teman koreo, asisten koreo, sehingga 1 bulan itu mereka lalui dengan ya begitulah sampai opening itu selesai, semua orang puas. Menyangkut kendala pasti ada. Contoh kecil, kita harus latihan dari pagi jam 10, jam 11 harus berhadapan dengan panas matahari. Kasihan adik-adik yang dari sekolah, dari sanggar, setiap hari harus latihan dari pagi. Belum lagi segmen yang latihan malam sampai jam 10, jam setengah 11, banyak stamina yang terkuras. Apalagi yang latihan siang hari. Kurang lebih seperti itu. Kasihan adik-adik, ada yang ya pasti ada yang sakit, tapi ya itu dia. Kembali lagi pada tujuan, kita ingin bahwa opening PON yang pertama kali dilakukan di Papua ini harus sukses. Atas dasar itu saja. Jadi anak-anak ini ya, saya yakin lah teman-teman koreo, asisten semua punya spirit yang sama, punya tujuan yang sama, sehingga waktu 1 bulan itu semua berjalan dengan baik. Dari pagi sebelum mereka pergi latihan, ada briefing dulu, sebentar latihan begini, habis itu pergi latihan sampai malam. Jam 11, jam 12 selesai, kembali ke penginapan, briefing lagi. Briefing dalam keadaan mengantuk, ini capek ngajar dari panas, siang terang sampai malam, tabrak angin malam, pulang tidak langsung istirahat, harus kita brief lagi untuk besok bagaimana, tadi kendala-kendala latihan seperti apa, solusinya bagaimana, apa yang perlu diganti, apa yang perlu dilakukan untuk besok. Nah, itu harus dilakukan. Jadi ya mau sakit, mau capek, apa segala macam ya harus tetap semangat dan harus dijalani. Ya itu dia untuk mensukseskan opening tersebut. Pada saat momen closing itu seperti apa kakak? Maksudnya respon dari banyaknya penonton, respon dari para pejabat yang hadir di sana melihatnya closing yang tari tersebut bagaimana? Respon mereka setelah itu? Ya kita sendiri lihat. Saya rasa orang-orang yang hadir, para pejabat yang hadir pada saat opening PON, saya rasa karena setiap kali penari-penari ini membawakan materi dari setiap segmen per segmen, pasti ada aplaus, pasti ada hura, ada teriakan dari penonton, ada tepuk tangan dari masyarakat, penonton, pejabat, dan saya rasa mereka semua puas dengan apa yang sudah ditampilkan oleh teman-teman adik-adik penari, apa yang sudah dilakukan kerja keras dari para koreografer asisten. Jadi saya rasa semua puas lah untuk opening itu sendiri. Dengan kakak lihat langsung menonton itu opening closing itu, ya kakak bilang asisten kan tanggung jawabnya itu. Harapan apa kakak ke depan untuk seni tari di tanah Papua? Ya kita sudah lewati event besar. Kita sudah mensukseskan juga opening closing PON. Setelah PON ada Peparnas, dan saya sih harapannya kita sudah banyak lewati ya tahapan itu tuh. Iya. Tahapan dalam arti bagaimana cara proses latihan, bagaimana latihan yang baik, bagaimana melakukan pemanasan sebelum latihan, apa segala macam, tahapannya seperti apa, dengan mengemas komposisi tarian yang semegah seperti saat itu, PON dan Peparnas.
Ya harapannya itu ke depan ketika kita mendapat hajatan lagi seperti entah kita tidak tahu Papua ini akan mendapat jatah melakukan PON di Papua lagi itu kapan. Kita tidak akan tahu. Entah mungkin besok, bisa saja 10 tahun besok, 30 tahun, 50 tahun besok, kita tidak tahu. Dan saya rasa itu pasti akan mendapatkan waktu yang lama untuk kita bisa kembali melaksanakan agenda PON lagi di Papua. Tapi dengan 2 event terbesar ini sudah kita lalui ya, harapan saya sebenarnya ke depan tuh ketika kita dapat kegiatan lagi seperti gini tuh, kita bisa melakukan kurang lebih sama seperti itu. Bahkan kurang lebih bisa lebih daripada itu lagi. Apakah euforia ini hanya sesaat atau bagaimana gitu? Nah, itu yang tadi saya bilang. Ini kita sudah rasakan nih. Iya. Ini kita sudah rasakan euforia ini. Masa euforia ini hanya habis sesaat saja pada saat event-event ini aja. Jadi sehingga di event-event berikutnya mungkin ada festival-festival adat apa segala macam. Kita punya banyak festival di Papua. Ya kita bisa bikin opening atau closing, harus bikin semeria itu. Nah, sekarang lebih silakan kakak makan. Ini sudah waktunya memang makan sih, jam makan siang. Mereka sudah masak di bawah. Oh iya. Tadi sebelum kita naik ke atas ini mereka sudah masak. Jadi tolong cicipi dulu. Silakan kakak. Coba rasa dulu. Baik. Minta maaf, dia punya pisau memang tidak ada karena ini bukan stick. Oh iya. Tidak apa-apa, yang penting ini di tempat yang pas. Sebenarnya saya bisa request kan ada lohan gitu kan? Tidak ada lohan. Kita enak sudah. Oh. Aduh, minta maaf ya. Tidak ada lohan, jadi kita makan yang ini saja. Kita makan tuna. Kita mau rasa tuna tripenak bagaimana? Ini bagian atas ini. Next episode nanti kita ngobrol dengan dia punya chef. Kalau yang sekarang ini bagian dance. Dengan yang dia punya rasa dulu. Iya. Sehat Pak. Sudah ada ikan, ada telur. Ini proses kasih naik badan. Ini di atasnya ini. Sebunyi. Di atas bagaimana? Saya tidak mau bilang enak atau tidak. Bisa bungkus kah? Enak pasti enak. Pertanyaannya bisa bungkus kah tidak? Namanya bungkus yang baru. Bungkus. Ini bungkus ya? Bungkus. Cuma nanti setelah ini baru kita bungkus. Coba bungkus kalau kata bungkus tuh bungkus banyak jadi kakak. Iya. Bungkus yang mana dulu nih? Bungkus ada daun tuh, jangan pakai bungkus. Oh iya ada daun ya, kita bungkus pakai daun saya. Ada ikan tuh. Ada ikan. Ini daun sebungkus dari atas ini. Kurang di bawah saja. Pantas ikan besar sekali bungkus dan daun. Weh, kamu makan ikan terenak, kamu makan di Horizon. Iya. Ikan tuh bungkus pakai daun. Ikan tadi waktu masih mentah itu kecil Pak. Oh, dong goreng bungkus daun lebih besar sih gitu bagaimana? Oh. Ini bukan tentang daun. Tentang ikan. Pahami sendiri aja. Kembali lagi ya kak. Selain di hajatan PON, kakak pernah di mana lagi waktu itu? Banyak. Pernah di kalau untuk terlibat ada di opening ceremony opening liga waktu itu Persipura di lapangan Mandala. Banyak sebenarnya, tapi yang berkesan baru tahun kemarin bulan Agustus kebetulan kita dapat kepercayaan di momen 17 Agustus di Istana Negara. Kebetulan kami salah satu yang dipilih untuk membawakan tarian langsung di Istana 17 Agustus dari Papua. Tahun berapa itu? Tahun kemarin. Tahun kemarin? Iya. Oh iya luar biasa. Sudah PON. Sekarang jam terbangnya sudah mulai saingi kakak Bento, kakak Jeko, Wempit ya. Aduh itu susah dicari tuh. Tidak bisa ya? Nah, kita baru sampai dari Horizon ini kita baru sampai di lampu merah Lingkaran, dong sudah bandara Pak. Iya naik langsung. Iya. Naik langsung. Kita baru sampai di bandara, dong tiba Makassar. Oh iya. Susah. Dong mau pakai mobil langsung kap. Makanya saya baru mau bilang nih, kalau bisa podcast dorang kah, langsung gembok dong di itu kursi situ supaya dong kemana-mana. Orang tua minta maaf. Abang gue kok. Hormat. Dari dunia seni
saya dengar konon ada beberapa orang yang saya dengar Kakak Riko nih sudah mulai terjun ke dunia politik kah? Bus. Ini bagaimana mau maju 2024? Kalau mau maju kita maju. Maju. Cuma maju aja kok tuh. Dari sini sama aja. Maksudnya mencalonkan diri begitu. Tidak. Belum. Belum. Ya. Apa ya namanya? Siap maju? Maju tidak. Saya lebih enak di lapangan. Saya lebih nyaman. Dari dulu saya orang lebih suka kerja di lapangan. Tapi kalau macam ada yang kasih tahu atau mendengar gitu, sampaikan ke saya, Kakak Riko ingin maju? Tidak. Untuk saat ini belum. Jangan dulu lah. Berarti hoax ya? Hoax. Dalam sekali. Hoax. Tapi Bapak pakai belakang layar nih nikmat sekali ya. Pak, jangan dibungkus ya Pak. Itu mas banyak itu habis tuh. Masih ada nih Pak, depan layar. Tulang. Masa pulang bungkus tulang? Jadi kembali lagi yang tadi saya sempat singgung soal wadah. Dulu kita pernah bicara. Jadi memang betul saat ini memang saya baru terjun juga ke dunia politik, baru belajar. Ya ketika berbicara belajar ya saya harus berhadapan dengan banyak orang, kakak-kakak, abang-abang untuk mendalami itu kan. Tapi cumanya jadi saya sudah sempat bicarakan dengan adik-adik. Saya punya generasi setelah saya. Jangan lupa coblos kakak. Hah? Jangan lupa coblos kakak. Contreng kakak, coblos kalau bisa salon di sini. Oh iya. RW Riko Alubun. jadi saya sudah bicarakan. Tapi tidak merasa tersaingi gitu nanti kalau ada yang maju. Hah? Kalau ada yang maju, sah-sah saja siapa-siapa saja yang maju. Oh iya. Habis ada beberapa yang saya dengar juga memang ada yang lagi gembar-gembor juga mau maju juga jadi. Dari beberapa para seniman gitu kan. Ya, salah satunya dari seni tari juga. Gitu. Pasti ada. Kita lihat saja di luar Papua lah. Banyak juga artis-artis sudah bantu setir toh masuk ke dalam. Oh, mungkin kiblatnya ke situ juga. Jadi dari Jayapura juga menoleh ke situ gitu. Iya. Jadi kayak bisa nih kalau ini tiba-tiba baliho muncul gini kan? Iya. Riko muncul fotonya cengan. Jungguruyo. Tidak belum. Saya masih sementara belajar juga, masih ikut-ikut. Ya namanya proses begitu. Tapi ya itu lagi sebelum saya ke situ saya bicara dengan teman-teman juga, adik-adik, teman-teman yang generasi dengan saya satu grup. Bukan berarti banting setir terus saya meninggalkan sini, tidak. Ya dalam politik juga ada hal-hal yang perlu saya kerjakan segala macam, bantu juga segala macam. Tapi contoh kecil saja, saya terjun 2016 bantu-bantu kerja, bagian dari itu yaitu dari pembelajaran. Tapi buktinya sampai tahun kemarin buktinya saya masih berkecimpung di sini, masih bawa tim, bawa adik-adik menari di istana. Nah, jadi dalam arti ya tidak serta-merta saya ke politik langsung dunia seni ini saya tinggal, tidak. Tapi adalah. Kenapa seniman harus bisa kenapa bukan bisa sih? Kenapa seniman harus terjun ke dunia politik? Berat ya pertanyaannya. Kalau berbicara politik nih saya juga baru belajar gitu. Tapi pada dasarnya kita kembali ke basically saja. Kalau tujuan kalau hemat saya, pemikiran saya saja sebenarnya. Kita seniman segala macam. Saya rasa tokoh-tokoh seniman yang maju di dewan pada saat pileg pada saat pileg segala macam pasti tujuannya sama. Kembali ke basically mereka lagi ketika mereka duduk berkecimpung di politik, entah nanti maju sehingga tembus dewan segala macam, ya mereka bisa bawa aspirasi para seniman ini. Mereka bisa melihat lagi kembali bahwa saya dari mana latar belakang saya. Oh, saya seorang seniman. Selama seniman ini tantangan kesulitan apa yang saya rasakan. Apa yang saya rasakan begitu pun juga generasi saya di bawah. Apalagi kita lihat sekarang situasi kondisi kurang lebih ya karena saya seni tari. Gitu. Saya lihat kembali lagi pada saya punya adik-adik menari, saya punya teman-teman menari. Ruang sudah mulai hilang, peminatnya segala macam. Kita lihat saja seperti yang tadi saya bilang, kita lihat event-event sudah mulai kurang. Kalaupun ada event, pesertanya sedikit. Ini
apa yang perlu kita lakukan untuk kemajuan ini dari seni tari, dance, cheerleaders, dan yang lain-lainnya lagi. Nah, itu yang saya berharap kepada teman-teman, kakak-kakak, abang-abang yang dari tokoh seniman ini ketika maju berkecimpung di politik, maju di kontestasi pileg, menjadi dewan. Nah, mereka bisa bawa aspirasi-aspirasi kita para seniman, adik-adik yang ini. Berarti bagaimana bisa merubah wajah ini, bisa kembali lagi tidak hanya bahwa seni ini bukan hanya euforia semata yang dilakukan langsung habis, tapi berjangka terus. Karena ya kita tidak bisa pungkiri bahwa kemajuan suatu kota, kabupaten, bahkan provinsi itu tidak luput juga dari kultur, dari tradisi. Gitu. Tidak perlu kita lihat sampai ke jauh-jauh di Eropa, kita lihat dari sisi kota-kota besar, provinsi besar yang ada di Indonesia. Ada beberapa provinsi yang mereka tetap mempertahankan, mereka punya etnis tradisi itu sehingga banyak ya pertumbuhan ekonomi, ya kemajuan, mereka punya tradisi. Seperti begini sudah kakak, kita terus bicara jauh-jauh ke luar negeri. Kalau Bali bisa, kenapa di Jayapura tidak bisa bahasanya lebih kepada kenapa Jayapura tidak menjadikan Bali kiblat untuk menjadikan bahwa kita sudah punya tempat wisata yang bagus, tradisi yang bagus. Kenapa kita tidak kembangkan hal itu? Nah, itu dia, kembali lagi pada yang tadi. Pada yang nanti contreng. Ya, harapannya seperti itu. Jadi dalam arti untuk kemajuan suatu kota, kabupaten, provinsi pun juga tidak luput dari sisi tradisi, dari kultur. Jadi sehingga kiblat kita ke depan, contoh dari basically saya sendiri dance. Ya mungkin suatu saat, kenapa di Bali ada Jimbaran? Mungkin pernah ke Bali, ke Jimbaran, ketika mereka menghidangkan makanan. Tidak kakak. Ada state kecil tuh, setiap mereka punya kuliner tuh. Ada mereka siapkan state kecil, mereka bawakan, mereka punya tarian yang disuguhkan untuk orang-orang yang datang makan, disajikan. Jadi orang yang makan juga enak, sambil makan, bisa lihat tarian Bali, begini segala macam. Jadi saya bisa berpikiran ya, kenapa kita tidak bisa lakukan di sini? Terus mungkin apa ya namanya ya? Ke depan ini hanya sebatas ya, semuanya berawal dari mimpi itu, dari angan-angan tuh sebenarnya tuh. Kenapa tidak ada space kah, di mana kah yang bisa kita gunakan, di Jayapura kah, titik sentralnya, di Kalkote kah? Kalkote kah, di Jayapura. Sekarang saya lihat di IMBI itu sudah semarak tuh, sudah berapa kali ada event di situ. Nah sekarang di Jayapura ada space lah. Mereka latihan saja, mereka nyata latihan. Nanti ruang itu disediakan. Jadi ada space tertentu, ada panggung mini yang disediakan, yang pakem gitu ya. Jadi di situ nanti ada ya, kita buat versi kayak lesehan kan, warung-warung lesehan gitu segala macam, ada panggung pakem contohnya. Jadi nanti mungkin koordinasi dengan pemerintah bagaimana ya. Itu ya tingkatan itu nanti mereka yang urus lah. Nanti kakak, kalau sama maju kabupaten. Amin kakak. Sudah jangan, samin kan sekarang. Ya. Nanti saya bangun Kalkote. Yau pimpin Kalkote. Ya, jadi yang tadi saya bilang, grup-grup sanggar-sanggar tahu latihan aja. Nanti setiap minggu, setiap itu sudah ada dia punya rules, sudah ada dia punya schedule tuh. Oh, tiap minggu ada sanggar ini. Jadi mereka tahu latihan, tampil. Anggarannya ada. Mudah-mudahan itu bisa berjalan dengan baik. Kita aminkan ya. Supaya ada ini semua. Jadi ya, kita punya kaula muda sekarang harus berpikir kreatif. Sangat kreatif sudah saat ini. Hanya tinggal mereka perlu ruang untuk bagaimana mereka punya kreatif itu bisa disalurkan, talenta itu bisa disalurkan, sehingga di sana sini, di kampung-kampung sana, dong punya sanggar kampung bisa kembali naik. Harapannya saya kembali kepada situ. Bagaimana kita membangkitkan kembali sanggar-sanggar yang ada di kampung-kampung. Ya. Supaya apa? Jadi prinsipnya tuh setiap daerah harus mewakili itu calon gitu. Iya. Bisa juga. Bisa. Selama kakak menari ini, pengalaman terpahit yang pernah kakak dapat itu apa saja? Kendala-kendala apa saja yang kakak? Oh, kendala banyak ya, dari dulu sampai sekarang. ada beberapa yang tadi kita sudah sempat bahas. Tapi kalau paling lucu dulu sempat saya sakit. Waktu itu sakit badan habis, badan turun drastis. Terus lewat sudah sembuh, pemulihan, minggu depan kalau tidak salah tuh ada lomba dance, saya ikut.
baru sembunyi. Jadi kan kepala masih goyang tuh. Jadi paksa saya ikut latihan. Kita mau tampil. Dulu kita pakai baju menari, saten, gaya-gaya apa? Kayak dulu apa baju monyet tuh. Oh iya. Ada tali gini kan. Tapi bajunya sendiri ada. Nah, jadi saat itu kita pakai jubah hitam. Jadi kita sudah pakai pakaian yang ala monyet itu dulu kan, apa namanya tuh. Oh, iya. Terus pakai apa? Bajunya lagi. Terus kita tutup dengan jubah hitam. Ini badan ini ada sementara kurus nih. Drastis Pak, turun drastis sakit. Jadi pada saat menari masuk di jubah nih sungguh dengan PD-nya nih masuk. Begitu ada bunyi ini kan. Teng. Kita harus buka jubah itu. Baju yang di dalam itu kan pakai kenop gitu kan. Iya. Itu tuh. Jadi saya ini tangan itu langsung tarik jubah hitam. Langsung dengan kenop-kenop itu semua. Jadi pada saat buka jubah begini tuh baju yang ini semua ikut Pak. Adalah krempeng itu kelihatan. Sampai semua. Iya, sampai menari sampai terakhir dengan keadaan kosong tuh. Damai sih. Itu menari tuh sudah pede saja sudah. Ini itu di mana? Manggung di mana waktu itu? Di PTC. PTC. Orang ini sudah kayak harus sudah biar sudah. Tidak mungkin tuh sama ambil baju kembali pasang tuh. Ya sudah, lanjut saja semua pakai baju saya sendiri pakai kosong cuma monyet itu saja timbul begini. Astaga, sampai keluar tuh hari. Pas tinggal sudah penting menari. Juara berapa waktu itu? Kita juara 2. Juara 2. Itu selenggarakan dari mana waktu itu? Itu apa ya? Harus sudah lama, saya lupa lagi. Lomba banyak gitu. Jurinya saat itu kalau tidak salah orang dari Dewan Kesenian. Oh, Dewan Kesenian. Saat itu orang Dewan Kesenian banyak. Pada saat itu saya menari. Ada banyak orang Dewan Kesenian yang biasa jadi juri tuh. Terus ada lagi event satu. Itu Kapolresta Cup kalau tidak salah. Kita menari. Jadi openingnya kita tuh tentang anak yang hilang. Jadi yang jadi anak yang hilang ini si Timo yang tadi saya cerita. Oh iya. Pelatih kita yang pertama dulu. Si Timo. Jadi dia dari luar itu dia masuk badan kosong. Celana yang panjang itu lipat sampai di paha sini. Jadi akhirnya kayak kelihatan celana pendek kan. Badan ini kosong semua. Nah, saya ini jadi kayak tete. Penari-penari yang lain tuh masuk dari kiri, kanan, depan, belakang semua. Masuk dengan panah. Jadi kayak mencari gitu kan. Nah, saya ini sebagai figur tete orang tua masuk dengan noken sama tongkat. Bajunya si anak hilang ini, Timo ini kan, ada di saya. Oh iya. Nah, waktu di belakang panggung, saya sudah lipat, harusnya saya kasih masuk di noken. Tapi saya lupa, pas saya lipat satu orang di belakang panggung. Jadi kita briefing, berdoa, terus kembali ke posisi masuklah mereka. Saya habis itu masuk. Begitu masuk gini kan, masuk sampai ke tengah panggung, jalan menuju si anak hilang ini. Saya sudah pegang-pegang dia tuh, pegang begini langsung dia. Jadi waktu dia masuk tuh ekspresinya tuh dia menangis. Dia menangis dari orang tuanya kan, dia menangis kayak gitu sudah. Saya hampiri dia. Di depan jadi macam juri di depan gini kan. Iya. Itu posisi. Penari yang lain ada masuk dengan panah, ada kayak mencari gitu. Ya sudah pada saat sampai dia, saya pegang dia, langsung dia sebenarnya mana baju mana, cepat. Langsung saya mau kasih tangan, kasih masuk tangan ke noken. Langsung mau gini, langsung bilang dia, Timo, baju ketinggalan di belakang. Langsung Timo bilang, langsung dia emosi tuh. Anjing diambil cepat. Sudah saya respon sambil, ini mau tetap dengan gaya orang tua kah? Mau bagaimana panik ini? Saya cuma balik muka, untung waktu itu kita punya teman-teman tuh yang biasa datang support kita tuh, kasih semangat. Ada di pinggir panggung. Ya saya balik langsung lagi, baju. Langsung lagi apa? Baju. Langsung semua lari ke belakang cari baju. Begitu dapat Timo baju langsung kembali ke pinggir tuh. Iya. Kasih gini, baju. Sudah, ekspresi yang tadi saya jadi tete. Jalan pelan-pelan sana. Ini langsung tidak ada lagi tete tuh jalan pelan Pak. Ini jalan nih gas. Sambil baju langsung teman-teman yang tadi pegang panah tuh. Iya. Langsung cepat-cepat tutup saya dengan Timo tuh. Timo pakai cepat-cepat langsung harus perpindahan lagu ini. Jadi waktu perpindahan lagu itu sudah tidak di blocking yang harusnya di tengah. Di samping. Tapi itu sudah. Kita ini anak-anak nih ibarat katanya sudah satu jiwa tuh. Iya, jadi iya. dalam situasi bagaimanapun tuh semua cepat menyesuaikan. Waduh, hari itu kalau seandainya baju tuh orang tidak dapat.
Timo kok menari badan kosong seperti yang dulu sampai nari. Aduh, nah itu juara 1. Juara 1. Nah jadi proses itu tuh juri tidak tahu, penonton pun juga tidak tahu. Don tidak tahu kalau pada saat itu baju saya ketinggalan. Karena ya memang walaupun saya bisik Timo baju ketinggalan, itu saya bisik. Jadi orang tidak dengar. Timo walaupun marah pun tetap menang, anjing baju Tempo. Jadi tidak tahu, tidak tahu sama sekali. Sampai teman dia ambil baju dia, gantung baju dia pegang gini, ya orang hanya tahu mungkin ya itu bagian dari rencana kah atau planning, iya kan? Sudah di set memang gitu. Dia tidak tahu. Karena ikut lomba kan ada konsep kan. Ya. Makanya saya bilang sudah biar kita kesalahan apa kita saya yang tahu, orang lain tidak perlu tahu. Sekarang akhirnya semua tahu, Pak. Di podcast ini orang akhirnya tahu. Tapi kan sudah lampau sekali kan. Iya. Ya kalau tantangan-tantangan, kesulitan, ya zaman-zaman dulu teman seperti yang tadi. Kita mau ketemu Abang Wempit saja. Zaman itu kan kita yang perlu dia. Mau latihan saja. Wih, ini Pak, ini dari AB, dari Waena, harus tindis ke apa? Ke Dok sana cari dia latihan, belum kita harus pulang tengah malam. Saat itu kendaraan jam 7, jam 8 tidak ada. Ya kembali lagi kita left hand. Kalau tidak ada tuh kita jalan kaki, Pak. Pernah ada tuh jalan kaki sampai di Entrop, Pak, kalau tersalah PTC itu. Terminal situ. Baru left hand ikut mobil ambulans. Pulang sampai di Waena. Itu perjuangannya itu. Iya. Baru apa ya? Anak-anak kan dulu ini suka isap rokok juga. Jadi kadang kalau tong latihan sampai tengah malam tuh. Tengah malam Yusuf tidak apa-apa segala macam. Jadi jalan terputar cari puntung rokok. Kalau sekarang kan Pak. Terus dari sisi tempat latihan, makanya dulu kita tempat latihan tuh tidak menetap. Kita banyak pindah-pindah. Karena ya sampai ujung-ujungnya dulu kita pernah latihan di teman kita Michael Sineri, itu masa panggil Wonti Iya. di rumah di jalan Gang Nusa Indah. Ya kita latihan cuma gang lorong Spanggal itu saja. Tapi ya segala prestasi pencapaian banyak kita dapat di situ. Lewat jalan lorong kecil itu saja. Harus 8 orang, 10 orang harus latihan dengan space yang ada. Dari space kecil itu bagaimana bisa ketika ada di panggung yang besar? Panggung besar harus kita menyesuaikan. Tapi cumanya untungnya itu. Teman-teman Angga, Vence, Caya, Daniel Merjo, Michael Wonti, Waga. Pada saat itu memang kita ini tukang pemain. Saat itu masih nakal-nakal. Tapi pada saat proses latihan kita di gambling itu cukup keras, makanya anak-anak setiap kali latihan pasti fokus. Jadi latihan di tempat kecil, ketika tampil di tempat yang besar semua bisa adaptasi. Bagaimana kita harus buka blocking itu besar, ada saat kita buka kecil. Padahal waktu latihan di tempat kecil. Terus anak-anak ini saling mengerti. Tidak ada kosong di mana kita cepat menyelesaikan, ada salah cepat menyelesaikan. Tiba-tiba menari 8, tiba-tiba mau tampil 7, harus berubah blocking dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tong rubah. Sampai dulu tuh ada titik di mana setiap kita nanti tanya teman-teman coba. Sampai teman-teman yang waktu itu menarik teman-teman saya tuh. Mau lomba nih. Ini hari Kamis. Lomba hari Sabtu tuh. Oh iya kah? Jumat baru tong latihan. Sesingkat itu? Hari Jumat baru tong latihan. 1 hari saja. Sampai dulu anak-anak mama-mama dong di Gang Nusa Indah orang, kakak-kakak orang. Dong di Purna satu dulu dong judul kitong tuh Manusia Milenium. Dulu kan ada film Panji Manusia Milenium. Iya. Nah, dong judul kitong Manusia Milenium karena apa? Lomba lusa, besok kita berlatihan. 1 malam saya tong bikin, materi selesai semua mau pakai properti apa, bikin saya besok lomba. Tapi ya puji Tuhan, ada beberapa kali lomba kita ya dengan proses kayak begitu, kita masih bisa juara 1, juara 2, setidaknya begitu. Jadi kayak jadi kebiasaan gitu dengan waktu yang pendek apa segala macam. Makanya ya anak-anak nih saya bersyukur juga teman-teman sampai ke generasi adik-adik orang ya dong harus bisa menempatkan posisi dalam keadaan yang urgen, situasi yang memang betul-betul panik. Tetap harus tenang, fokus supaya kita mau rubah apa-apa segala macam, ganti materi, ganti blocking, kita tetap bisa tampil dengan keadaan yang memang perfect sesuai kita keinginan gitu. Ya bagi saya tuh saya sudah mengajarkan ketika ada di panggung itu bukan ranahnya saya, kembali kepada penari. Bagaimana kalian bisa
implementasikan apa yang saya sudah ajarkan selama ini, apa yang saya mau. Dan puji Tuhan sampai saat ini anak-anak bisa melakukan itu dengan baik. Jadi enak. Kita mau tempatkan penari, oh si A di sini, si B di sini, B di sini, C di sini, A di sini, enak gitu. Karena orang cepat menyesuaikan. Nah, kita juga ya itu juga ya silakan minum dulu, Kak. Bagian dari proses toh. Kita pernah lewati tahapan latihan yang memang panjang, tapi ada waktu latihan yang cuma 2 hari, makan 1 hari. Harus kita lalui. Nah, anak-anak kita paksakan untuk harus cepat berpikir, cepat menangkap gerakan, cepat ambil keputusan pada saat waktu terdesak itu. Dan siapa saja yang ada di belakang terdekat cepat tutup. Nah, itu. Berarti belajar ambil sigap juga ya? Iya. Minum dulu, minum. Ayo minum, Andro. Ini hari ini kita dapat kopi lagi. Jadi sponsor banyak hari ini. Minum, makan, minum. Kira-kira bisa podcast kapan lagi? Oh bisa. Sekarang bisa, sudah. Bisa. Setelah datang perut kosong memang. Bisa. Cuma sarap ini ada love-nya, ini bukan love, ini kaktus kah? Iya. Apa nih? Oh, saya punya tadi tengah-tengah bulat semua, Pak. Putih-putih, cerah. Secerah hatiku hari ini. Karena ada makan banyak, Om. Kalau untuk dance, sampai kapan kakak akan dance? Selama saya masih bisa berdiri duduk seperti saat ini. Kalau menari sih, nanti kita lihat tuh, ada momen-momen tertentu bisa menari. Tapi kalau saya teman-teman juga menari. Maunya saya teman-teman yang satu grup dengan saya. Oh iya. Nyong, Jakistana Sale, Angga, Vence, aduh kasihan teman-teman. Berarti tidak ingat tidak mengenal umur ya? Tidak. Tetap kita berkes. Tidak ingat umur mau tua apa segala macam. Iya, kalau untuk senior masih bisa nari. Bah, sudah, kemarin kita pacaran ini kan semua turun kok. Nanti ada reuni akbar tidak? Ada reuni akbar tidak untuk menampilkan 3 legend ini ya? Ada Bang Bento. Dalam waktu dekat dan singkatnya harus ada. Harus ada ya? Harus ada. Mungkin bisa ya, 3-3 itu kembali lagi. Oh bisa. Bisa ya? Masih kuat kan? Hah? Masih kuat? Masih, nanti tok itu saja tok. Oh itu kayaknya masih kuat kok. Soalnya kalau saja masih, pokoknya kalau masih bisa berdiri kayak gini, jalan. Soalnya kalau untuk Bang Bento banyak profesi yang diambil, jadi jurnalis bisa, dance bisa, hip hop bisa. Mungkin saya harus lihat Bang Bento bisa beatbox mungkin ya. Kayaknya bisa ya. Kamu semua multi talent jadi. Mau Bang Bento kah, Bang Bento, semua multi talent. Apa-apa aja bisa. Apa-apa bisa. Iya, mungkin terbang saja apa? Kurang. Bisa. Iya multi talent tuh. Multi talent tuh. Abang Mempit bisa menari, bisa main musik, bisa menyanyi, bisa pukul kepala, sepak kepala dia bisa. Pasti kan atlet tuh. Taekwondo. Tapi kalau lawan saya tetap saya kasih ini, Pak. Bang Mempit. Iya. Berarti nanti kalau podcast itu mungkin jarak ya? Nanti jarak agak jauh ya, tidak sedekat ini ya? Tidak apa-apa. Nanti bicara lagi, kaki naik begini lagi. Kok bicara nanti apa? Kalau podcast Abang Mempit tuh, kamu duduk begini, nanti saya di situ. Oh iya. Maunya sepeda mau apa? Nanti saya... Abang bercanda. Nah kita mau atur di ini, tanpa latihan. Harapan Kakak Riko untuk generasi Z untuk saat ini bagaimana? Kalau kita kan generasi milenial kan? Oh iya. Iya, saya masih milenial tuh. Masih lah. Masih pucuk kok. Milenial itu kan kelahiran dari 90-an sampai 2000-an. Ya, Z itu ya dari itu sampai sekarang. Ada bagus-bagus pada dasarnya generasi sekarang. Bagusnya itu bagus. Ya. Z bagus-bagus semua. Banyak. Pucuk-pucuk banyak. Ayo jelas itu ya. Makanya harus jalan pakai kacamata tuh. Pakai kacamata supaya orang tidak bisa lihat mata. Ini mata ini lu lihat ke sana kali kayak. Harus kacamata yang tidak bisa tembus pandang. Orang tidak bisa lihat itu mata kemana. Mau nih bos, lawan dong. Nanti omong dong yang nggak paham. Saya bukan om. Masih nyong. Bagaimana kakak punya penyampaian kepada generasi Z ini untuk tetap? Iya, kalau fokus. Generasi sekarang paling penting itu harus tetap fokus, jangan bosan-bosan latihan ya, karena semuanya kembali lagi. Jangan bosan-bosan latihan. Sukses itu yang instan tuh, semuanya butuh proses. Ya
kita mengerti dengan keadaan sekarang, adik-adik punya kemauan apa segala macam, tapi ya saya harap sampai di titik saat ini generasi sekarang harus tetap berlatih banyak, harus tetap titik fokus, harus tetap semangat supaya mereka menjadi generasi yang baik gitu, dalam arti mereka bisa melanjutkan, mereka punya kakak-kakak, mereka punya abang-abang yang selama ini sudah berkiprah di dunia seni tari khususnya. Nah itu harapannya saya sih seperti itu saja, tetap mereka mempertahankan latihan yang selama ini sudah disiapkan sama dong pelatih-pelatih di grup dance, di sanggar tari khususnya. Ya kita ingin lihatlah ke depan kita punya penari-penari ini tetap handal, itu melahirkan kualitas yang bagus supaya pada saat mereka perform tampil di mana saja, apa yang disuguhkan tuh orang merasa bahwa wah ini keren, harus ada terus, ini harus tetap dijaga dalam arti itu supaya sampai ke depannya barangnya tetap terjaga, bahkan bukan terjaga lagi, naik terus, kembali rame pecah seperti dulu ya, supaya mudah-mudahan dari ketemu pejabat pemerintah bisa lihat lah supaya ya barang ini tetap terjaga, kreativitas anak-anak punya talenta tuh bisa tersalurkan, bahkan ini bisa jadi modal untuk anak-anak muda sekarang berpikir supaya mereka bisa lebih berkreatif. Oh iya. Paling penting itu. Oke sudah kakak, semoga kakak tetap sukses di karir dance, karir percintaan. Iya, siap karir, om. apa lagi? Karir-kariran. Tapi kalau ada yang panggil om bagaimana? Hah? Tersinggung apa tidak? Tidak, kan bagus. Kita kan sekarang panggil om, mode adek apa sampai om, hormat. Oh iya. Dulu lebih bagus om, selama tidak, om saja. Tapi memang tidak bisa dipungkiri sih, om juga memang sudah sedikit rambut putih. Iya. Gitu. Tidak, kalau kayak ini kan kayak siapa nih dulu nih? Dulu pemain bola Perancis, Tolalan kayak itu. Oh kira Ganjar Pranowo. Hah? Kira Ganjar. Milenial banget. Pemain Perancis tuh, Tolalan, gak ada nama siapa, kan rambut hitam putih kiri kanan tuh. Jadi kita untuk sebenarnya keturunan Perancis. Oke, terima kasih.